Ini sekaligus saya ingin mengantarkan kepada Bung Rocky. Saya simpel saja. Jangan-jangan menurut hemat saya, Bung, jangan-jangan yang tidak dimiliki oleh elit bangsa kita hari ini adalah satu hal sebenarnya, yaitu supremasi etik, kedaulatan etik. Jadi etika yang harusnya menjadi salah satu pijakan dasar mereka untuk mengontrol dirinya, langkah dan gerakannya, tapi ini kemudian dinisbikan, dinihilkan. Mungkin itu, Bung Rocky, bebas. Bung Rocky juga ingin menyinggung tema kita, kami persilahkan. Monggo. Ini yang tepuk tangan. Apakah kalian yang tepuk tangan ikut mengirim? Lu kayak Mulyono aja suruh-suruh orang. Oke, kalian tepuk tangan. Karena Mulyono hanya dapat nomor 2 oleh OCRP. Itu karena kesalahan kalian. Kalian tidak ikut mengirim jawaban ke OCCRP itu. Kalau kalian kirim jawaban nomor 1 dia. Jadi bagus tadi dengan cara yang sangat bagus menambahkan satu bab bagus di buku itu. Uraian tadi itu bisa jadi satu bab di buku tadi itu. Saya lanjutkan aja dialektikanya itu. Apa yang bisa membatalkan epistemic kolonialisme itu? Ethical supremacy? Bukan. Yang bisa membatalkan epistemic kolonialisme adalah curiosity itu. Dan itu yang hilang dari bangsa ini, curiosity. Sekarang semua orang tanpa curiosity upload pertanyaan ke ChatGPT. Lalu ChatGPT mulai membaca algoritma dari bangsa ini bahwa mereka cuma ingin bertanya tanpa curiosity. Atau apa namanya? Satu lagi. Gemini. Ya apalah itu yang WA. Meta AI. Jadi coba kita bikin refleksi bahwa ChatGPT itu juga adalah epistemic colonialism. Karena dia membaca, tidak ada countervailing argument untuk membantah ChatGPT. Tanpa kuriositas, kita hanya bertanya pada ChatGPT sama dengan status fufu fafa, pura-pura faham. Itu yang terjadi. Jadi batalkan dulu kemalasan kita untuk mengunyah pertanyaan secara dialektis, baru kita bisa batalkan epistemic kolonialisme itu. Saya dulu kuliah di Fakultas Teknik, jurusan elektro. Awalnya saya kuliah Fakultas Teknik. Satu waktu saya masuk laboratorium, grup saya, pada waktu itu ada model mesin pesawat. Mungkin sumbangan dari Rolls Royce melalui Astra. Kita kutak-kutik, terbakar. Kita dihukum. Itu barang mahal, kenapa kalian bakar? Loh ini laboratorium tempat orang melakukan percobaan epistemik. Laboratorium disebut laboratorium, kalau dia bisa dirusak, itu namanya laboratorium. Jadi kita bikin percobaan, tapi nggak boleh bikin kegagalan. Bagaimana caranya? Ya nonton aja kalau begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih dikungkungi oleh kolonialisme epistem. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ngapain?
ajak saya masuk laboratorium kalau saya tidak dibolehkan untuk mengeksplorasi seluruh kuriositas saya. Termasuk mencoba-coba dengan akibat rusak. Kenapa kita tidak bertumbuh? Karena kita takut melakukan kesalahan. Padahal ilmu pengetahuan tumbuh melalui rentetan fallibilism. Rentetan kesalahan itu. Itu yang jadi kita. Akibatnya apa? Kita jadi penghafal, bukan jadi pembantah. Gitu. Mahasiswa mangut-mangut di depan dosen yang tolol. Supaya proposal disertasinya, proposal skripsinya itu diiyakan itu. Jadi itu mental kita. Kita masuk pada cara untuk menghasilkan perubahan dengan cara menonton. Tanah air paradoks. Paradoks itu bentuk singular dari para paradoks. Tanah air paradoks ada di Pantai Indah Kapuk sekarang. Ya, tanah dan air dipisahkan oleh pagar bambu, itu paradoks. Untuk menghalangi ikan ditangkap oleh nelayan. Pada laut fungsinya adalah tempat nelayan bukan sekedar mencari nafkah, tapi membangun peradabannya. Lebih paradoks lagi, nggak ada satu menteri pun yang tahu bahwa itu adalah pagar 30 km. Makin paradoks, karena harus menunggu perintah Presiden Prabowo untuk membongkar. Cuman bayangin, Presiden tugasnya adalah membongkar pagar bambu. Apa nggak paradoks tuh? Jadi Anda lihat keseharian kita. Tidak ada kritisisme. AHY nunggu, Nusron nunggu, siapa lagi itu? Semua menteri nunggu. Padahal mereka tahu itu ditanam oleh seseorang yang ingin memisahkan tanah dan air. Supaya tanahnya jadi bangunan dan airnya bisa dikendalikan. Kita ada di situ dalam keadaan itu. Kita berupaya untuk memikirkan masa depan tadi. Tapi kita tidak tahu rencana apa yang bisa menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Semua orang, iya, tapi 8% itu mesin ekonominya apa? Menumbuhkan ekonomi 8%. Industri apa untuk menumbuhkan ekonomi 8%? Tekstil. Dulu iya. Sekarang tekstil gulung tikar. Karena itu, dulu kata Presiden Jokowi, silahkan mak-mak tambah wattage listrik. Karena kita kelebihan listrik. Itu nipu itu. Di dalamnya ada paradoks. Karena kita kelebihan listrik di Jawa karena pabrik-pabrik pengguna listrik besar pindah ke Vietnam. Pindah ke Thailand. Jadi kita memang kelebihan listrik. Bukan karena kita bangun listrik, tapi pengguna listriknya kabur. Lalu Jokowi bilang, silahkan tambah karena kita kelebihan listrik. Bukan. Kita justru rusak ekonominya karena itu pemakai listrik kabur. Paradoks tanah air. Kurang? Bukan kurang pendapatan, kurang makan siang bergizi. Oke, itu juga bagian paradoks. Makan siang bergizi. Diberi pada anak-anak. Sementara dosen dibatalkan insentifnya. Sementara guru gajinya dikurangi. Jadi Anda bayangkan, anak-anak itu makan siang bergizi, gurunya kekurangan gizi. Paradoks betul kan? Apa? Bapaknya dipajakin. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Memajaki oligarki adalah cara beradab untuk memperbaiki peradaban. Itu yang kita tunggu.
Tapi berani nggak pajaki oligarki? Cabut pagar bambunya aja perlu waktu 10 bulan dan harus perintah presiden. Jadi Anda bayangkan kapasitas kepemimpinan kita itu 0,0. Tapi kita coba bayangkan misalnya tadi soal lingkungan. Kita ikut semua pembicaraan tentang lingkungan, tapi tiba-tiba kita bikin food estate. Tiba-tiba akan ada 20 juta hektar sawit. Tapi pemerintah nanti akan tipu lagi rakyat yang sekolahnya cuman sampai kelas 7, rata-rata pendidikan di Indonesia cuman sampai kelas 7, artinya nggak lulus SMP. Nanti akan dikasih foto, lihat dari atas. Tutupan hijau NKRI harga mati, makin lama makin banyak tutupan hijaunya. Dari atas satelit. Kalau kita zoom in, yang hijau itu adalah lapangan golf. It's paradox itu. Sawit. Bukan itu hijau yang dimaksud oleh ilmu lingkungan. Tidak ada diversity di situ. Karena semuanya monokultur. Jadi kita mengucapkan sesuatu dengan membayangkan bahwa apapun yang diucapkan dia akan masuk pada the very logic of paradox. Sekarang saya balik tadi. Bagaimana membatalkan paradoks itu? Apa yang mesti diucapkan? Apa yang mesti dimulai? Kita coba menumpang pada perubahan global. Makin lama kita tahu bahwa tubuh biologis kita sedang berubah menjadi tubuh teknologis. Pertanyaannya, apakah itu melanggar ethical supremacy yang dibasiskan pada kebudayaan, dibasiskan pada agama? Kemarin saya baca laporan dari Cina itu. Seorang dokter di kota di Cina membedah secara digital bayi yang masih ada di kandungan ibunya dalam jarak 30 km. Sempurna, selesai itu. Dia bukan membedah otak bayi. Bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya dibedah secara digital. Dari jarak 30 km. Pasti dia nggak sebutin assalamualaikum sebelum minta izin pada si bayi untuk dibedah. Jadi kita lihat memang bahwa sangat mungkin status kemanusiaan kita sedang pelan-pelan melenyap. Kita mesti ambil risiko itu. Karena usia umat manusia udah terlalu lama di bumi. Mesti ada jenis makhluk baru yang dipersiapkan oleh alam untuk menghuni bumi. Kita terlalu arogan sebagai manusia. Dengan apa arogansi itu kita perlihatkan? Kita merusak bumi, itu arogansinya tuh. Jadi bumi bereaksi, Anda arogan. Oke, kami ganti status ontologi Anda dengan makhluk yang semi teknologi. Dasarnya begitu. Yang sering kali harus kita pastikan bahwa Indonesia didesain untuk menjadi paru-paru dunia. Harusnya bagian itu yang kita eksplorasi dan kita pamerkan pada publik. Kan mesti itu. Tapi bayangkan menteri yang harusnya mengurus hutan, dia justru yang mulai dengan ide 20 juta hektar hutan akan dibabat untuk sawit. Paradoks itu kan. Paradoks artinya ada pertukaran lokasi otak. Itu namanya paradoks. Kalau bumi merusak dirinya sendiri, dia punya cara untuk memperlihatkan kontinuitasnya. Kalau bumi yang sering beberapa kali saya terangkan di beberapa tempat. Ada gurun Sahara di bagian selatan Afrika.
Sejajar dengan itu, ada hutan Amazon di bagian selatan Amerika tuh. Lalu kita mencaci maki itu gurunya nggak berguna tuh. Yang bagus adalah hutan Amazon. Penelitian menunjukkan bahwa hutan Amazon itu jadi sangat subur karena dipupuk oleh fosfat yang ada di gurun Sahara. Yang karena panas dia naik uapnya itu mengikuti rotasi bumi dalam 40 jam. Debu dari gurun Sahara udah tiba di hutan Amazon. Bumi memupuk sendiri peralatan hidupnya. Jelas gunung Sahara bukan dirusak oleh manusia. Entah kejadian apa. Tapi yang dirusak manusia tidak mungkin diperbaiki oleh alam. Teori yang kita sebut antroposin itu. Nah kita sekarang merasa bahwa dengan food estate di Papua itu seluruh makhluk akan dapat BLT gratis, yaitu pangan itu. Beras. Padahal dia sebut pangan. Tapi itu adalah pabrik beras, bukan pabrik pangan. Pangan itu hasil dari local genius. Ya mestinya sejumlah daerah diberi kapasitas untuk mengolah sendiri pangan dia dengan bantuan teknologi. Tapi karena modal tidak mau masuk di dalam lokal-lokal kecil ini, maka dia langsung pergi ke Papua. Konsekuensinya apa? Ada potensi keresahan etnis di situ. Lalu kita dengar bahwa akan ada batalion baru TNI dan sebagian besar akan dikirim ke Papua. Kita mulai melihat kaitan itu. Buat apa? Buat mengamankan OPM atau buat menjaga basis produksi kapital yang disebut lumbung pangan itu. Jadi sebetulnya dengan mudah kita lihat bahwa ada kegelisahan di dalam masyarakat kita untuk menunggu apa yang akan terjadi setelah 100 hari Presiden Prabowo memerintah. Apakah ide dia itu tentang rakyat masih akan sama? Apakah Sri Mulyani masih akan dipertahankan sebagai Menteri Keuangan? Kendati Pak Luhut kemarin ngeledek Sri Mulyani. Bahwa Indonesia ditegur, disindir oleh World Bank dan IMF. Ya agen World Bank dan IMF adalah Sri Mulyani. Artinya Luhut ngeledek Sri Mulyani. Tapi Ibu Sri Mulyani tidak punya kapasitas inovatif untuk mencari pemasukan lain. Karena status Ibu Sri Mulyani dari zaman Jokowi, Sri Mulyani itu SPG-nya Sri Mulyono. Ya tugas SPG adalah memasarkan, bukan berinovasi. Jadi begitu banyak paradoks yang tiba di kita hari-hari ini. Dan kita harus memutuskan apa yang mesti kita jadikan pedoman baru untuk memungkinkan ada politics of hope. Nah, saya senang tadi bahwa ada berita, banyak betul anak muda yang gandrung untuk balik pada ide gitu. Yang menginginkan ada tuntunan filosofi, tuntunan konseptual, supaya negeri ini diatur betul-betul dengan kemampuan untuk menunjukkan arah. Sampai sekarang kita nggak tahu arahnya kemana negeri ini. Tanya pada menteri, dia nggak tahu arahnya apa. Jangankan arahnya tuh, mejanya pun dia nggak tahu itu yang mana tuh karena anggarannya belum turun. Jadi keadaan ini memungkinkan kita membaca bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Ya mungkin 2 minggu ke depan pasti ada gempa bumi. Jadi ini pengkondisian yang kita sebut dari awal. Kita menginginkan ada semacam kepastian arah, tapi itu nggak ada. Tapi kita tetap ingin supaya ada arah itu. 75% anak muda di Amerika menyatakan dengan tegas dalam survei yang tidak dibuat oleh Kodari bahwa 75% tidak percaya lagi pada kapitalisme itu. Berita baik buat Indonesia sebetulnya.
Karena Indonesia dirancang sebagai republik yang basisnya adalah sosialisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab, basis dari sosialisme. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, basis sosialisme. Sekarang ada momentum itu di dunia. Juga kita lihat semua pembicaraan di dunia sekarang mengarah pada posisi-posisi baru, yaitu anti pertumbuhan, degrowth. Nah, mestinya ide semacam ini dijadikan mata kuliah dasar di semua universitas. Tapi dosennya nggak mau ngajar lagi. Karena dia belum dibayar. Peneliti, asisten peneliti mestinya dibayar 5 juta. Profesor mestinya dibayar 20 juta. Janji dari Jokowi sejak 2018. Sekarang nggak ada uang. Dia nggak dibayar. Dia mau riset apa di situ kan? Mudah-mudahan semua mereka tahu bahwa ada perkuliahan gratis di Taman Ismail Marzuki. Jadi dalam ketiadaan kurikulum negara, kita bikin kurikulum sendiri di sini. Yang akan diasuh oleh para maya-maya. Jadi sekali lagi, saya hanya ingin menerangkan bahwa kemungkinan crack akan terjadi karena peristiwa ekonomi, karena ketidaksejajaran kehidupan bernegara di antara warga negara. Satu waktu saya ada di Papua, saya tanya pada orang Papua, kalian percaya pada Pancasila? Ya percayalah. Saya tanya lagi pertanyaan kedua, sila keberapa yang bagi kalian lebih penting di antara 5 sila itu? Dia lupa-lupa. Saya bilang, oke, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan, sila kelima keadilan sosial. Angkat tangan, hampir semua angkat tangan. Bagi kami, Pak Rocky, lebih penting sila kedua ketimbang sila ketiga. Masuk akal bagi mereka. Lebih penting kemanusiaan yang adil dan beradab ketimbang persatuan Indonesia. Karena sila ketiga itu mematikan sila kedua di Papua dan Bugis juga di sini. Ide persatuan, nasionalisme dikuat-kuatkan sambil melupakan sila keadilan sosial dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Padahal dunia lagi berubah dari ide persatuan in optima forma pergi pada sila tadi. Human solidarity, human security. Jadi ide ini yang saya anggap hanya bisa diucapkan di forum semacam ini, bukan di talk show. Yang isinya orang cari ribut. Jadi teman-teman semua, pastikan bahwa kita bisa perluas maya ini melalui sistem sel. Penggalan pikiran di sini Anda ucapkan ke tetangga Anda. Penggalan pikiran di buku itu Anda terangkan pada mantan pacarmu. Supaya ada kesempatan balikan. Jadi ini kesempatan kita mengisi kekosongan ruang publik dengan ide. Kita tahu kalau terjadi keretakan sosial, terjadi gempa bumi politik, harus ada yang nampung eksesnya. Nggak ada, partai politik pasti kabur semua tuh. Oligarki pasti siap-siap kalau ada kerusuhan, semua private jet yang ada di Halim Perdana Kusuma udah siap-siap buat kabur. Tapi kita ada di sini untuk memastikan bahwa republik ini tidak boleh diakhiri. Dan kita akan bertahan dengan peralatan pikiran. Salam akal sehat.